Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Citra dengan NIM 221041766 kelas M3. Di sini saya akan membacakan artikel jurnal yang saya dapatkan, yaitu berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Latar belakang: melakukan suatu pekerjaan teknologi atau IT menjadi hal yang paling banyak dibicarakan saat ini. Teknologi informasi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat manipulasi dan pengelolaan informasi meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi, dan media digital. Berkembang kemajuan teknologi saat ini yang berbasis pada informasi, sistem informasi terdapat di mana-mana. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan aktivitas, kegiatan, dan efisiensi pekerjaan yang ada. Penerapan teknologi baru dan aktual dalam suatu organisasi, instansi, atau bisnis suatu entitas akan mempengaruhi keseluruhan organisasi, khususnya pada sumber daya manusia. Menurut pendapat Kang 2018 dalam Agrani 2022 menyatakan bahwa teknologi informasi akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan atau instansi akan mampu berjalan efisien dan efisien. Peningkatan teknologi informasi dan yang semakin berkembang pada suatu lembaga atau organisasi harus diikuti dengan meningkatkan kompetensi individu dalam lembaga atau organisasi tersebut. Peningkatan kerja yang optimal diperlukan untuk menciptakan prestasi kerja yang tinggi dan mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki pegawai untuk menciptakan tujuan organisasi, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan organisasi. Dari segi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berimplikasi pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara lebih mandiri. Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi dan desentralisasi, pemberdayaan manusia dan pelayanan publik kini menjadi prioritas. Wewenang yang diberikan harus dilakukan secara profesional yang diwujudkan dalam pengetahuan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil dan merata, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan UUD nomor 33 tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatannya dan melakukan pembangunan, serta kewenangan yang lebih luas dalam memperoleh kewenangan sumber pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri maupun yang bersumber dari APBN. Pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor kemampuan keuangan ini merupakan salah satu kriteria dasar untuk mempengaruhi kemampuan nyata suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Rumusan masalah: sejauh mana kompensasi yang diberikan pengaruh terhadap motivasi dan kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang ketiga, apa peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja pegawai di instansi keuangan daerah. Yang keempat, mengapa upaya pengimplementasi teknologi informasi dan sistem komputasi yang optimal dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap peningkatan efisiensi dan aktivitas kinerja pegawai di lembaga pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, meneliti interaksi antara teknologi informasi dan sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja pegawai dan pengelolaan keuangan daerah secara holistis. Yang ketiga, menilai dampak kompensasi dan adil dan kuantitatif terhadap motivasi dan produktivitas pegawai pada Badan Pendapatan Daerah. Yang keempat, mengidentifikasi strategi dan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan kompensasi guna meningkatkan kinerja dan keberlanjutan lembaga pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Hubungan antara variabel. Terdapat hubungan yang kompleks antara variabel-variabel tersebut. Yang pertama, teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai dengan cara meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam melakukan tugas-tugas operasional. Dengan adanya sistem informasi dan yang baik, pegawai dapat bekerja lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, kompensasi yang adil dan kompetitif juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Ketika pegawai merasa bahwa mereka diberi penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka, motivasi kerja mereka dapat meningkat. Hal ini dapat berdampak positif dan pada produktivitas dan kualitas kerja pegawai. Selain itu, terdapat kemungkinan interaksi antara variabel teknologi informasi dan kompensasi, misalnya sistem kompensasi yang terhubung dengan kinerja yang diukur melalui sistem teknologi informasi dapat menciptakan efisiensi bagi pegawai untuk menggunakan teknologi informasi dengan lebih efektif. Dengan demikian, hubungan antara teknologi informasi, kompensasi, dan kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah merupakan subjek penelitian yang menarik dan kompleks dengan banyak faktor yang saling berinteraksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil hipotesis dan model penelitian. Di gambar tersebut terdapat X1 yaitu IT, X2 adalah komputation, yang Y performance, yaitu mereka berhubungan langsung dengan H1, H2, dan H3, di mana H1-nya terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. H2 terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. H3 terdapat informasi dan kompensasi sehingga signifikan pengaruh terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Metode penelitian yang pertama, data yang digunakan adalah data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Cara yang paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian kualitatif adalah penggunaan eksperimen dan survei. Metode pengumpulan data kuantitatif sangat bergantung pada pengambilan sampel secara acak. Instrumen pengumpulan data terstruktur sesuatu dengan kategori respon yang telah ditentukan sehingga data yang dihasilkan untuk diringkas dan mudah dibandingkan. Yang kedua, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan
merangkum berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Pada umumnya, penelitian ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitian. Gambar yang kedua, populasi penelitian berjumlah 230 karyawan. Kemudian diambil sampelnya dengan menggunakan rumor Sofin dan diperoleh sampel sebanyak 70 orang. Yang keempat, observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang kelima, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh atau variabel. Profil responden. Hasil penelitian menunjukkan skor terendah variabel kompensasi sebesar 53, skor tertinggi 96, rata-rata harga 72,76, standar deviasi 9,998 seperti terlihat pada tabel berikut. Minimal M53, maksimum M92, berarti deviasi kompensasi 9,998 berlaku. N70, 70, 72,76 berdasarkan nilai rata-rata yang dicapai sebesar 72,76 jika dibandingkan dengan skor ideal sebesar 1.100. Kecenderungan variabel kompensasi sebesar 72,76 atau 72,76%. Harga ini termasuk dalam kategori medium. Analisis hasil penelitian. Pengaruh teknologi informasi X1 terhadap kinerja karyawan Y. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh fungsional kontributif positif teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, semakin baik teknologi informasi pegawai, maka akan semakin efektif pula kinerja pegawainya, atau sebaliknya. Secara statistik, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. HO PX1Y sama dengan 0 jam 1. PX1 sama dengan lebih dari 0. Hasil analisis regresi linear sederhana antara pasangan karyawan data teknologi informasi X1 terhadap kinerja pegawai Y disajikan pada tabel berikut ini. Dari hasil analisis diketahui nilai koefisien regresi B sebesar 0,535 dan nilai konstanta sebesar 43,680. Dengan demikian, bentuk hubungan fungsional antara variabel teknologi informasi pegawai X1 dengan kinerja pegawai Y dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 43,680 ditambah 0,535 X1. Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan harga positif. Artinya pengaruh dari variabel teknologi informasi pegawai X1 terhadap kinerja pegawai Y bernilai positif, sehingga setiap berhubungan kenaikan variabel teknologi informasi pegawai X1 maka akan diikuti juga dengan peningkatan variabel kinerja pegawai Y. Peningkatan tersebut diperkirakan sebesar 0,535 satuan. Setiap penambahan teknologi informasi pegawai X1 sebesar 1
satu satuan atau setiap peningkatan teknologi informasi pegawai X1 sebesar 100%, maka kinerja pegawai Y juga akan meningkat sebesar 53,50%. Maka dari itu, semakin baik teknologi informasi pegawai, maka semakin tinggi kinerja pegawai. Hasil pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis asosiatif. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis asosiatif yang akan diuji dengan menggunakan statistik inferensial melalui teknik analisis regresi linear sederhana dan regresi berganda serta teknik korelasi sederhana dan korelasi ganda. Pengujian hipotesis secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Hipotesis yang diaju adalah terdapat hubungan fungsional positif yang memberikan kontribusi antara teknologi informasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, diduga semakin tinggi teknologi informasi, maka semakin baik kompensasi, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Sebaliknya, semakin rendah teknologi informasi dan semakin buruk kompensasi, maka semakin rendah pula kinerja pegawai. Secara statistik, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. H1 hasil analisis regresi linear berganda antara pasangan data variabel teknologi informasi X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja pegawai Y disajikan pada tabel berikut. Rx1 X2Y sama dengan 0. Rx1 Rx2 Y lebih besar dari 0. Hasil pengujian hipotesis. Variabel dependent teknologi informasi dan komunikasi. Dari hasil analisis diketahui nilai koefisien regresi B1 sebesar 0,388 dan B2 sebesar 0,241 serta nilai kuantitatif BO sebesar 37,089. Dengan demikian, bentuk hubungan fungsional antara variabel teknologi informasi X1 dan kompensasi X2 dengan kinerja pegawai Y dapat dinyatakan dalam persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 37,087 tambah 0,388 X1 dan tambah 0,241 X2. Hasil penguji hipotesis. Koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan harga yang positif. Artinya, pola hubungan yang terjadi antara variabel teknologi informasi X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja karyawan Y dalam positif, sehingga setiap peningkatan perubahan pada variabel teknologi informasi dan kompensasi juga meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,388 satuan. Setiap perubahan kenaikan teknologi informasi sebagai satu satuan, sedangkan kompensasi tetap atau dengan periodisasi perspesi. Setiap perubahan meningkatkan teknologi informasi sebesar 100%, maka kinerja pegawai akan meningkatkan sebesar 38,80%. Jika kompensasi bersifat konstan, perubahan juga terjadi pada kinerja pegawai sebesar 0,241 satuan. Pada setiap perubahan
kenaikan kompensasi sebesar satu satuan setiap perubahan kompensasi, sedangkan teknologi informasi tetap atau dalam kompensasi pervasif setiap perusahaan kompensasi sebesar 100%, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 24,10% jika teknologi informasi konstanta. Statistik deskriptif, data deskriptif teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi pegawai di BPKPD Kota Tomoho cukup tinggi berdasarkan perhitungan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor terendah variabel teknologi informasi pegawai adalah 55, skor tertinggi 94, rata-rata harga 74,40, standar deviasi 10,432 seperti tabel berikut. Berdasarkan nilai rata-rata yang dicapai sebesar 74,50 jika dibandingkan dengan skor ideal sebesar 100, maka kecenderungan variabel teknologi informasi pegawai memperoleh nilai sebesar 74,40 atau 74,40%. Harga tersebut termasuk dalam kategori sedang sesuai klasifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, skor variabel teknologi informasi pegawai dapat digambarkan pada grafik histogram sebagai berikut. Analisis hasil uji signifikasi persamaan regresi berganda diperoleh informasi bahwa besarnya perhitungan sebesar 91,651. Harga ini lebih besar dari feedback pada tingkat kepercayaan 95% dengan sebesar 2,67 yang diperoleh harga sebesar 3,9256. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja pegawai mempunyai ketergantungan terhadap variabel teknologi informasi dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk lebih jelasnya mengenai pola hubungan fungsional variabel kinerja pegawai dengan teknologi informasi dan kompensasi dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulannya, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh fungsional positif yang memberi kontribusi antara teknologi informasi terhadap kinerja pegawai. Hasil pengujian hipotesis dan regresi linear terhadap sederhana pada hipotesis 4 menunjukkan bahwa antara teknologi informasi dan kinerja pegawai di BPKPD Kota Tomoho mempunyai hubungan fungsional yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fick-Hitung sama dengan 131,667. Feedback sama dengan 3,9248. Begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi linear sederhana menunjukkan bahwa antara teknologi informasi dengan kinerja pegawai di BPKPD Kota Tomoho mempunyai hubungan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi RY(X1) sama dengan 0,812 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Yang kedua, terdapat pengaruh fungsional positif yang memberikan kontribusi antara kompensasi terhadap kinerja karyawan.
hasil pengujian hipotesis dengan regresi linear sederhana pada hipotesis 2 menunjukkan bahwa antara kompensasi dan kinerja pegawai BPKB Kota Tomohon mempunyai hubungan fungsional yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan harga F hitung sama dengan 75,512, F tabel sama dengan 3,9256. Begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan korelasi linear sederhana menunjukkan bahwa antara kompensasi dengan kinerja pegawai BPKPD Kota Tomohon mempunyai hubungan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi RY(X1) sama dengan 0,818 yang termasuk dalam kategori cukup kuat. Yang ketiga, terdapat pengaruh fungsional positif yang memberikan kontribusi antara teknologi informasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan harga Fik hitung sama dengan 91,651, F tabel sama dengan 3,9256. Begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi linear berganda pada hipotesis 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi informasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di BPKD Kota Tomohon. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi RY(X1) X2 sama dengan 0,856 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Kontribusi penelitian. Pertama, teknologi informasi dapat meningkatkan efisien dalam proses kerja, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, serta memperlancar komunikasi antara pegawai. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja pegawai karena mereka dapat bekerja lebih efektif, efisien. Kedua, kompensasi yang adil dan kompetitif juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai, pegawai akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi informasi dan kompensasi dapat berdampak pada kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, generalisasi. Hasil penelitian mungkin tidak dapat secara langsung digeneralisasikan ke kontrak organisasi lain karena setiap lembaga memiliki kreativitas untuk dapat unik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Pengukuran variabel, pengukuran yang tidak akurat dan subjektif terkait dengan variabel teknologi informasi, kompensasi, dan kinerja pegawai dapat mempengaruhi validasi dan reliabilitas hasil penelitian. Faktor eksternal. Ada faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan atau faktor lingkungan lainnya yang tidak dapat dikendalikan dalam penelitian ini dan dapat berdampak pada kinerja pegawai. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian memungkinkan dilakukan dalam rentakan waktu tertentu sehingga perubahan yang terjadi setelah penelitian selesai dapat mempengaruhi hasilnya. Dengan memperhatikan keterbatasan ini, penelitian ini masih memberikan kontribusi yang berharga dan memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.